Ya, selamat datang kembali ya di kelas PBO. Kita hari ini akan belajar tentang pewarisan atau inheritance ya. Dan pemateri hari ini itu dibuat oleh saya sendiri, Nikolaus Evrides dan Pak Agus. Tujuan dari perkuliahan hari ini agar kita mengerti tentang pewarisan, kita mengerti gagasan tentang kelas dasar dan kelas turunan, dan juga mampu membuat kelas baru dari kelas yang sudah ada dengan pewarisan. Jadi outline perkuliahan hari ini itu kita akan belajar tentang yang namanya relasi is a, dimana semisal kelas A adalah bla 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 dari kelas B. Lalu kita akan belajar tentang pewarisan atau inheritance, object relationship diagram, hierarki pewarisan, dan implementasi dalam bahasa pemrograman. Dalam PBO, kita mengambil realita kehidupan sehari-hari. Kita melakukan pengamatan ya, bahwa manusia secara alami ini sering melakukan pengelompokan atas objek atau benda. Jadi sejatinya kita ini sering ya mengelompokkan benda-benda ya. Sejauh ini kita mengetahui cara untuk melakukan pengelompokan ya, itu atas objek-objek yang serupa. Jadi hal-hal yang sekiranya sama itu kita kelompokkan jadi sebuah objek tersendiri. Makanya kita ada yang namanya relasi is a. Jadi terkadang kita sendiri sebagai manusia itu sering mengelompokkan objek-objek yang memiliki kesamaan atribut atau perilaku ya. Meskipun tidak semua dari objek itu dapat kita kelompokkan. Nah, contoh kita pernah mengkelompokkan kendaraan bermotor. Kita tahu kendaraan bermotor itu ada sepeda motor, ada mobil, ada truk, ada pesawat ya. Nah, itu kendaraan bermotor, dan kita sendiri pun masih menggrupkannya ya berdasarkan suatu tipe atau jenis. Jadi nanti mobil dia punya merek apa aja atau mungkin ada kegunaan apa aja. Nah, itu kita masih sering mengkelompokkannya juga. Jadi itu adalah relasi dari is a. Nah, relasi antar kelas-kelas ini itu disebut dengan relasi is a ya tadi ya. Di mana dalam setiap kasus objek yang dikelompokkan bersama dalam satu subkategori merupakan anggota dari kategori yang lebih umum. Contoh, mobil adalah kendaraan bermotor, truk adalah kendaraan bermotor, sepeda motor adalah kendaraan bermotor. Nah, jadi itu is a-nya. Nah, objek yang dikelompokkan dalam satu kelas ini akan men-share sekumpulan atribut dan perilaku. Jadi seluruh objek ya, kendaraan bermotor, semisal kendaraan bermotor itu punya nomor rangka, nah semua mobil, motor, truk itu juga pasti punya nomor rangka. Jadi seluruh objek kendaraan bermotor memiliki sekumpulan atribut dan perilaku yang juga dimiliki oleh objek dari mobil, motor, ataupun truk. Keterkaitan antar kelas dalam relasi is a ini berasal dari kenyataan bahwa subkelas memiliki atribut dan perilaku yang dimiliki kelas induk, ditambah atribut dan perilaku yang dimiliki oleh subkelas tersebut. Makanya kita kenal yang namanya pewarisan atau inheritance. Dalam inheritance kita mengenal yang namanya superkelas atau kelas dasar atau kelas induk. Ya, ini generalisasi dalam relasi is a ya. Dan kita juga mengenal yang namanya subkelas atau kelas turunan atau kelas anak. Nah, ini merupakan kelas yang lebih spesifik dalam relasi is a. Objek yang dikelompokkan dalam subkelas ini akan memiliki atribut dan perilaku kelas induk dan juga atribut dan perilaku tambahan. Jadi kumpulan atribut dan perilaku subkelas lebih besar dari superkelasnya. Relasi is a antar superkelas dan subkelas disebut dengan pewarisan atau inheritance, di mana kita mengatakan bahwa subkelas mewarisi suatu superkelas
atau bisa dikatakan sebuah subclass turunan dari suatu superclass. Nah, kalau kita gambarkan ya dalam object relationship diagram, bagaimana menyajikan relasi pewarisan ini? Ya, kita bisa menggunakan yang namanya diagram relasi objek atau diagram kelas. Nah, mengidentifikasi perbedaan antara kelas-kelas yang terlibat dalam relasi, lalu kita lihat ya bagaimana subkelas ini akan berbeda dengan superkelasnya dan bagaimana subkelas berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat nih bahwa di sini ada kelas kendaraan bermotor dan di sini ada subkelasnya itu mobil. Jadi kendaraan bermotor ini sebagai superkelas. Nah, tentunya sebagai superkelas di sini dia punya beberapa subkelas, yaitu ada mobil, ada truk, dan ada sepeda motor. Dan setiap objek memiliki atribut dan perilaku dari superkelasnya, dimana kalau di kendaraan bermotor ya, dia punya atribut model, tahun pembuatan, nomor rangka, maka dan ada metode bergerak, maka atribut tersebut dan metodenya itu bisa diakses di subkelasnya juga nanti. Nah, jadi kalau kita simpulkan ya, mobil, truk, dan sepeda motor ini memiliki atribut model dan tahun pembuatan serta perilaku bergerak. Namun setiap subkelas harus berbeda satu dengan yang lainnya. Jika tidak ada alasan untuk membuat subkelas tersebut. Jadi kalau yang ada di mobil, truk, dan sepeda motor tidak ada yang berbeda ya antara atribut ataupun perilakunya atau metodenya itu, maka kita tidak ada alasan ya untuk membuat subkelas tersebut, disatukan aja. Misalnya kalau mobil dengan truk ini nanti atribut dan perilakunya sama, ya sudah kita buat satu kelas subkelas saja sendiri. Misalkan semua mobil yang memiliki atribut tambahan penumpang ini di dalam kelas mobil kita kasih atribut penumpang ya, dimana mobil ini bisa mengangkut berapa penumpang yang bisa diangkut. Nah, tentunya ketika kita mengisi truk ya, atributnya akan berbeda, dimana truk ini atributnya memiliki daya angkut ya, dimana yang diangkut ini barang bukan orang ya, dan dia akan memiliki perilaku untuk memuat barang dan membongkar muatan. Nah, makanya truk ini memiliki atribut tambahan daya angkut dan perilaku memuat barang dan membongkar muatan. Jadi kalau disajikan secara lengkap seperti ini ya. Maka gambar menjadi seperti yang tadi ya. Ini harusnya ini ada di belakang sini. Oke. Lalu tentang hierarki pewarisan. Relasi pewarisan selalu ditunjukkan dengan subkelas diletakkan di bawah superkelas untuk menekankan sifat hierarkis relasi. Di superkelas ada di atas, subkelasnya ada di bawah. Kita dapat memiliki multilayer pewarisan, semisal kelas truk bisa saja menjadi superkelas dari truk pickup, terus truk dump, dan truk tangki. Nah, kalau kita bahasakan ya, multilayer pewarisan itu kira-kira seperti ini, dimana superkelas kendaraan bermotor punya subkelas mobil, truk, dan sepeda motor, dan truk ini itu merupakan superkelas dari pickup, dump, dan tangki. Nah, ini yang namanya hierarki pewarisan. Dalam hierarki pewarisan perlu diketahui bahwa pada setiap level pewarisan, subkelas melanjutkan pewarisan dari superkelasnya. Jadi, truk pickup ini adalah sebuah truk dan juga kendaraan bermotor. Ya, jadi ini melanjutkan ya superkelas dari kendaraan bermotor juga. Berarti setiap subkelas akan mendapatkan atribut dan perilaku dari setiap superkelas yang berada di level atasnya. Dimana kalau kita lihat ya di sini, truk pickup ini akan memiliki seluruh atribut dan perilaku suatu kendaraan bermotor, ditambah dengan atribut
atau perilaku suatu truk ya. Tambah dengan atribut dan perilaku dari truk pickup itu sendiri. Kalau kita implementasikan ya dalam bahasa C++ itu kira-kira seperti ini ya, dimana kelas ini nama kelas anaknya, terus public kelas induknya apa, dan kita deklarasikan isinya. Nah, contoh ini kendaraan bermotor, dia punya atribut model dan tahun pembuatan, dia punya metode konstruktornya kendaraan bermotor, dan dia punya metode bergerak ya. Dan di sini kita membuat kelas anaknya yaitu mobil public kendaraan bermotor, di mana atribut dari mobil ini ada penumpang. Kita buat mobilnya berdasarkan konstruktor di kendaraan bermotor ya, mana akan dia mengambil M dan tahunnya, dan kita masukkan atribut penumpang. Dia buat konstruktor mobil. Nah, mana metodenya kita bisa masukkan metode memuat penumpang. Jadi kita nanti tinggal manggil nih metode bergerak ya dari kelas kendaraan bermotor. Nah, kalau dalam Java kita pakainya ini ada sintak extends. Nih, nama kelas anaknya, terus extend nama kelas induknya. Ini mirip ya. Kita punya kelas kendaraan bermotor, kita punya atributnya, lalu kita buat konstruktornya di sini ya, dan kita buat metode perilakunya. Lalu kita extend ke kelas mobil, mana di kelas mobil kita punya atribut penumpang ya, dan dalam mobil kita punya konstruktor di mana kita masukkan super ya. Super ini maksudnya kita memasukkan konstruktor di kelas super kelasnya ya, mana super M sudah termasuk dengan tahunnya ya. Lalu kita masukkan penumpang di situ, dan kita berikan metode atau perilaku untuk memuat penumpang. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi ya dari materi yang sebelumnya, kita masih cukup segar ya, dimana private ini tidak dapat diakses oleh kelas lain, lalu akses atau manipulasinya melalui fungsi anggota. Dan kalau protected ini dapat diakses oleh kelas turunannya, dan public itu maka semua halnya itu bisa diakses oleh sembarang kelasnya. Catatan, kelas turunan dapat mengakses atribut kelas induk dengan yang protected atau public. Atribut yang private tidak diturunkan dari kelas induk ke kelas anak. Kelas turunan dapat mengakses setiap public member kelas dasar. Kelas lain juga dapat mengakses member kelas dasar secara langsung. Jadi kelas turunannya ini dapat mengakses ya public, yang pokoknya yang setiap yang public yang ada di superkelasnya. Tapi kelas lain juga dapat ya, meskipun bukan turunannya ya. Terus kelas turunan tidak dapat mengakses private member. Jadi kalau hal-hal yang bersifat private ya di superkelas itu tidak dapat diakses baik oleh kelas turunannya maupun kelas lain secara langsung. Nah, kelas turunan dapat mengakses setiap protected member ya. Nah, kalau turunan bisa mengakses protected member, tapi kelas lain tidak bisa mengakses. Nah, ini adalah konstruktor ya. Konstruktor ini tidak diwariskan, maka membuat konstruktor pada kelas anak atau menggunakan default constructor ya. Jadi kita harus tetap membuat konstruktor pada kelas anak ya, atau menggunakan default constructornya. Mana kalau konstruktor kelas induk dipanggil dari kelas anak, kalau di dalam bahasa C ini kita pakai titik 2 ini ya. Konstruktor kelas anak parameternya apa, terus konstruktor kelas induk parameter, kita masukkan parameternya. Sedangkan kalau Java kita pakai super atau super dan parameter yang mau dimasukkan. Oke.
Nanti kalau ada yang mau ditanyakan tentang pewarisan tunggal, silahkan hubungi ya lewat chat group. Nanti akan saya jawab. Dan ini untuk yang pewarisan tunggal. Lalu kita akan sedikit berlanjut ya ke overview ya dari pewarisan. Sebentar, saya bukakan dulu. Habis itu tangki coba saya Oke, kita lihat dulu ya. Ini kalau kita mau mengelompokkan objek, kita punya di sini itu gambar orang, ya. Kita punya gambar orang, kita punya kendaraan-kendaraan ya, beberapa kendaraan, ada delman, becak, sepeda. Terus ini truk air ya, lalu ada truk barang, ada mobil angkutan barang, mobil biasa, lalu sepeda motor.
Nah, kita bisa kelompokkan ini berdasarkan objeknya. Kita bisa kelompokkan objek manusia, kita kelompokkan objek kendaraan tidak bermotor. Kita bisa ini ya, masukkan kendaraan bermotor di sini, terutama pengangkut, dan kita bisa masukkan kendaraan bermotor lain ya, sepeda motor ada. Nah, dari mobil angkutan ini pun kita masih bisa kelompokkan lagi, ada tangki, ada dam, ada pickup. Nah, kita melihat ya, kita punya objek. Nah, ada manusia dan kendaraan. Kita punya kendaraan bermotor, kendaraan tak bermotor. Lalu kendaraan bermotor kita punya sepeda motor, truk dan mobil. Dan truk sendiri masih kita bisa kelompokkan, ada dump truck, ada pickup, ada truk tangki. Nah, itu secara overview ya, overviewnya yang secara gambar. Lalu kita lihat ya, kalau secara kode seperti apa. Kita lihat, perhatikan deklarasi berikut. Kita punya kelas mobil, kita punya kelas truk. Nah, mereka punya atribut masing-masing di sini. Ya, ada car, nomor plat, tahun pembuatan, kapasitas, daya angkut. Yang ini kapasitas. Karena mereka punya metode yang sama, yaitu bergerak, dan yang ini memuat penumpang, ini memuat barang. Kalau kita perhatikan ya, kita bisa warnai yang warna merah ya. Ini adalah atribut dan metode atau perilaku yang sama. Sedangkan yang berwarna biru ini adalah atribut dan metode atau perilaku yang berbeda antara kedua kelas tersebut. Maka kita bisa membuat nih satu kelas ya, untuk melakukan pewarisan. Kita lihat atribut yang sama, terus fungsi yang sama, dan kita buat kelas sendiri, yaitu kelas kendaraan bermotor, yang nantinya mereka akan memiliki atribut dan metode atau perilaku yang sama tersebut yang dimiliki oleh kedua kelas. Nah, kelas yang lama nanti akan hanya memiliki atribut dan fungsi yang dimiliki sendiri, di mana kelas mobil tinggal punya atribut kapasitas dengan metode atau perilaku memuat penumpang, dan kelas truk memiliki atribut daya angkut dengan metode atau perilaku memuat barang. Sehingga kita bisa coba nih untuk extends ya. Kalau tadi di Java kan pakainya extends, kalau di C++ pakainya public ya, untuk kita buat kelas-kelas ini jadi turunan dari kelas kendaraan bermotor. Nah, kita bisa, ini dalam bahasa C ya, kita buat public car bermotor. Nah, kalau digambarkan kira-kira seperti ini. Ini ada induk atau base class atau super class. Nah, ini ada subclass, ada atau derived class atau kelas anaknya. Nah, ini kalau kita lihat dalam bahasa C ya, ini kelas kendaraan bermotor. Kalau ini ada kelas mobil, ini ada konstruktor mobilnya ya, dan ini ada kelas truk. Dimana ya, kelas truk dan kelas mobil ini merupakan deklarasi pewarisan publik ya, yang kalau kita lihat di sini deklarasi pewarisan publiknya dari kendaraan bermotor. Private member kelas dasar atau kelas induk ini tidak dapat diakses langsung oleh kelas turunan, tadi sudah kita bahas. Dan lalu akses atau manipulasi ini harus melalui member function. Public data protected member kelas induk ini bisa diakses. Tentunya ketika kita melakukan pewarisan, kita harus memanggil ya atribut yang ada pada kendaraan bermotor. Nah, cara dari sebuah konstruktor di kelas anak memanggil konstruktor kelas induk itu dalam bahasa C ini memakai titik 2 ya, titik 2, terus kita panggil yang mau dimasukkan di kelas anaknya.
Ya, kira-kira seperti itu. Untuk kelas pewarisan, terima kasih ya. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang pewarisan jamak ya. Belajar tentang pewarisan jamak yang akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Terima kasih sudah datang. Mohon maaf hari ini tidak bisa bertemu langsung. Tapi saya berharap kalian tetap belajar banyak dari apa yang sudah saya jelaskan hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa lewat grup atau nanti bertanya langsung ya melalui chat kolom atau komentar di situ. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.